Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para orang tua wali murid di mana saja berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membagikan tips membuat menulis buku dalam waktu 90 menit. Barangkali bisa sebagai inspirasi dalam membimbing putra-putrinya masing-masing di rumah untuk memanfaatkan waktu yang ada sehingga bisa lebih bermanfaat dan menghasilkan karya. Setidaknya ada 7 alasan mengapa menjadi penting untuk membuat atau menulis buku. Pertama, menulis buku ini efektif untuk melatih kemampuan literasi bagi anak-anak. Dengan membuat buku, maka anak akan berlatih untuk tidak sekedar membaca dan menulis, tetapi sampai pada tingkat terampil. Jadi target literasi bisa dicapai insya Allah. Yang kedua, sebagai antisipasi penggunaan waktu anak-anak ketika di rumah. Bapak Ibu tentunya merasakan ketika anak-anak berada di rumah sampai sekian jam, maka waktu yang ada akan sangat bermakna ketika mereka dibimbing untuk mengembangkan kemampuannya. Tanggung jawab orang tua adalah mengkondisikan dan mengarahkan mereka dengan memanfaatkan waktu yang sangat terbatas dengan cara membuat karya. Kemudian yang ketiga, mengasah keterampilan dan kreativitas anak. Ide atau gagasan itu akan terus ada dan berkembang. Dan ide yang besar biasanya diawali dari ide-ide yang kecil. Kemudian ide yang spektakuler juga biasanya ditumbuh dari ide yang biasa-biasa saja sebelumnya. Nah, semua saling terkait dan tidak terpisahkan. Berawal dari latihan membuat buku yang sederhana, maka akan tumbuh kreativitas anak karena dituntut untuk mencari ide dan bentuk-bentuk baru yang akan dituangkan dalam tulisan itu. Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar anak. Jelas sekali dengan menulis akan mendorong dan menuntut anak untuk menyerap, menggali, sekaligus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang akan menopang tema yang akan ditulisnya. Baik itu informasi yang sifatnya teoritis ataupun fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, anak terus terdorong untuk belajar dan belajar. Yang kelima, menjadikan anak percaya diri. Seorang anak yang berhasil membuat sebuah karya akan lebih percaya diri karena ada hal istimewa yang bisa dia tunjukkan kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada bapak ibu gurunya, dan lain sebagainya. Semakin yakin bahwa dirinya bisa mengerjakan. Kemudian alasan yang keenam adalah meningkatkan kecerdasan anak. Tuntutan mengembangkan ide dalam tulisan akan merangsang anak terus menambah wawasan dan ilmunya. Dengan demikian akan memacu peningkatan kecerdasan anak. Dan yang ketujuh adalah bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang ditulis, jika berupa hal-hal positif, maka akan bermanfaat bagi orang lain. Siapapun yang membaca hasil tulisan kita, berharap mereka bisa mengambil manfaat dari tulisan tersebut. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, barangkali materi ini bermanfaat, maka mohon bisa subscribe, like, dan share, dan bisa memberikan komen di bawah ini. Kemudian bagaimana cara membuat buku dalam 90 menit, maka ikuti terus video ini sampai selesai. Langkah pertama adalah menyiapkan materi Bapak Ibu. Ide untuk materi ini bisa muncul dari dalam pikiran anak atau dari pancingan luar. Misal dari buku, majalah, koran, ataupun media online. Penyiapan materi ini sangat penting karena sebetulnya inti dari penulisan buku adalah pada materi ini. Kemudian langkah yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahan. Ini sangat sederhana karena alat dan bahan yang dimaksud insya Allah sangat mudah dijangkau. Paling tidak yang mendasar adalah kertas, pensil, pulpen, penggaris, lem, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Karena dalam tutorial ini akan mengangkat contoh membuat sebuah komik, jadi alat-alatnya cukup kertas, penggaris, pensil, pulpen, dan staples. Langkah yang ketiga adalah membuat outline, yaitu memuat garis-garis besar dari suatu tulisan yang akan dikerjakan dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, jelas, terstruktur, dan teratur. Sederhananya adalah seperti daftar isi gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, langkah yang keempat adalah membuat isi buku. Setelah dibuat outline, maka dari materi yang sudah disiapkan, dibuatlah isi buku yang dinarasikan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
tentu dengan bimbingan Bapak Ibu sehingga lebih terarah. Dalam contoh yang kami sajikan, karena membuat sebuah komik, maka dibuat dulu kerangka cerita dari awal sampai akhir, kemudian dibuat sketsa menggunakan pensil dengan ukuran setengah HVS dalam hal ini yang kami buat, sehingga beberapa lembar HVS perlu dilipat terlebih dahulu. Sketsa ini dipentingkan agar tidak terjadi banyak kesalahan nantinya, karena masih bisa dihapus kembali. Setelah sketsa selesai, maka ditebalkan menggunakan bahan lain, misal spidol. Ya, ini hasil karya Hindun. Berapa halaman? Coba lihat. Lihat ada berapa halaman? Coba dihitung. Ada berapa halaman? 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir ini gambar ya. Bonus. Buat bonus di belakang. Oke, jadi kita berhasil membuat komik. Berapa halaman tadi? Itu 2, 3, 4, 5 halaman. Pergi ke pantai. Nah, nih yang dikasih bonus gambar di belakang, bunga-bunga, ada kupu-kupunya dan sebagainya. Setelah membuat isi, kemudian dibuat kata pengantar ya. Di langkah yang kelima adalah membuat kata pengantar. Kata pengantar ini dibutuhkan untuk memberikan sambutan awal terhadap pembaca sebagai komunikasi awal sehingga pembaca secara bertahap bisa memahami isi buku. Agar tidak banyak kesulitan, maka anak dibimbing untuk membuat kata pengantar yang sederhana dengan kalimat yang cukup singkat saja. Selanjutnya langkah yang keenam, yaitu membuat cover. Cover dibuat dengan kreativitas masing-masing, bisa menggali ide dari sumber lain agar cover terlihat lebih elegan dan pantas untuk ditampilkan. Bisa dari internet ataupun mungkin dari majalah ataupun buku-buku yang lain. Ya, jadi ini komik yang sudah jadi dan diberi sampul seperti ini ya. Diberi sampul sangat sederhana sekali. Kemudian di belakangnya ada kata pengantar. Kata pengantar kemudian isi. Nah, ini isi. Nggak usah banyak-banyak isinya. Di sini ada berapa halaman tadi yang dibuat? Tibalah saatnya pada langkah yang terakhir dalam pembuatan buku ini, yaitu menjilid buku. Menjilid buku bisa dilakukan dengan sederhana saja menggunakan staples atau dijahit menggunakan benang dan jarum jahit tangan. Coba di staples samping-sampingnya ya, 2 aja, 2. Iya, satu lagi apa 3? 3 ya biar kuat. 3 biar kuat. Ya, oke. Ini sudah jadi bukunya, sudah di staples, sudah siap untuk dibaca. Ya, ini sudah siap untuk dibaca. Ada berapa halaman itu? Ada bonusnya gambar yang berwarna-warni di belakang. Oke ya, jadi ini sudah jadi satu buku komik. Dalam 90 menit bisa membuat satu buku, insya Allah kalau kita mau. Agar hasil karya anak lebih bermakna, setelah 7 langkah tadi selesai dan buku sudah selesai dibuat, maka kita sebagai orang tua meminta anak untuk mempresentasikan hasil karyanya. Presentasi ini penting untuk mengetahui tingkat kepahaman anak terhadap apa yang telah ditulisnya. Sudah, ayo, bismillah. Lampu merah ya, iya. Ayah kapan sampai? Sebentar lagi sampai. Yeay, akhirnya sampai. Iya. Kak, aku mau renang ya. Iya, tapi ganti baju dulu. Baik, sudah ganti baju. Sudah, nggak mau. Adik, ayo pulang, nggak mau. Ayo, iya. Mereka pun pulang. Ayahku lapar. Iya, ini mau ke resto. Yeay, ayah, ayo. Ayah duduk sini ya. Iya. Beberapa menit kemudian, ayo pulang. Ayo pulang. Ayah. Beberapa jam kemudian akhirnya sampai. Ada bonus. Oke, itu ceritanya komik. Jadi komiknya adalah pergi ke pantai ya dengan ayahnya Santi sama Sinta. Santi sama Sinta pergi ke pantai.
ditambahi bonus gambar. Bagus sekali ini. Itulah 7 langkah membuat buku dalam waktu 90 menit. Semoga dapat Bapak Ibu praktekkan di rumah masing-masing. Terlebih di masa banyak tinggal di rumah. Manfaatkan waktu yang ada dengan menghasilkan karya, membimbing anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jika Bapak Ibu sekalian merasa bahwa ini bermanfaat, maka mohon bisa tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa berikan komentar sebagai masukan bagi kami dalam menyusun tips-tips berikutnya.